Kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi dalam banget. Siapa yang ngatur dunia ini sebenarnya? Jawaban defaultnya kan biasanya ya pemerintah, presiden, parlemen, lembaga negara. Gitu-gitulah, textbook banget. Tapi coba deh, lo pikirin baik-baik. Lo bener-bener ngerasa mereka tuh yang pegang semua kendali? Atau jangan-jangan mereka juga cuma pion yang disuruh jalan kiri kanan sama kekuatan yang gak kelihatan? Kita hidup di era dimana panggung dunia udah rame banget sama tokoh. Tapi anehnya aktor utamanya sering gak kelihatan. Negara tuh kayak MC kondang yang sibuk ngomong di depan, tapi skripnya ditulis di belakang layar sama orang-orang yang namanya jarang masuk berita. Jadi pas lo ngeliat pemimpin negara debat soal ekonomi, perang, iklim, percaya deh, kadang yang mereka ributin itu cuma buat nutupin siapa yang sebenarnya narik tali bonekanya. Coba kita bahas satu-satu deh. Pertama, itu korporasi. Lo pikir negara itu berdaulat? Coba kasih negara lo pilihan, nurutin rakyat atau nurutin perusahaan teknologi yang megang semua data penduduk lo. Jawabannya ya tergantung siapa yang lebih bisa bikin ekonomi goyang. Facebook, Google, Amazon, Apple, mereka tuh bukan sekedar perusahaan. Mereka negara kecil yang punya mata-mata, baca algoritma, punya tentara, baca server dan AI, dan bahkan punya mata uang sendiri, yaitu kripto atau sistem pembayaran mereka sendiri. Pemerintah aja kadang nunggu restu gitu dari perusahaan-perusahaan ini buat ngelakuin hal-hal yang strategis gitu. Dan sekarang kita bahas teknokrasi. Ini yang lebih licin. Teknokrat bukan pejabat politik, tapi mereka yang kerja di balik layar, pintar, ngatur sistem, dan biasanya lulusan kampus elit. Mereka bikin kebijakan yang nggak bisa diganggu-gugat, karena nyatanya itu berdasarkan data dan sains. Tapi siapa yang nyediain datanya? Siapa yang milih sains mana yang dipakai? So, jangan kaget deh kalau jawabannya bakal nyambung lagi ke korporasi. Jadi, teknokrat ini semacam juru masak, tapi bahan makanannya udah disuplai dari dapur yang kita nggak pernah bisa lihat gitu. Lanjut ke yang paling ngeri nih, itu algoritma. Yes bro, kita sekarang hidup di dunia yang sebenarnya dikontrol sama sesuatu yang gak punya emosi, gak bisa dipilih dan gak pernah tidur. Algoritma tahu lo lebih baik dari nyokap lo sendiri. Lo pikir lo bebas scroll TikTok, padahal dari awal lo buka aplikasi, lo udah digiring ke arah yang mereka mau. Algoritma bukan cuma nentuin lo suka lagu siapa, tapi juga bisa ngatur lo percaya teori apa, benci apa, bahkan milih siapa pas pemilu. Lalu ada juga yang sering disebut tapi jarang dijelasin, yaitu elit global. Tapi bentar, ini bukan konspirasi murahan ya yang nyalahin kelompok rahasia duniawi dengan lambang aneh gitu. Bukan, elit global tuh real. Elit global itu real adanya bro. Mereka adalah kumpulan orang kaya super banget yang ketemu di pertemuan eksklusif kayak Davos sambil ngopi-ngopi dan bahas masa depan bumi seolah-olah mereka dewa. Lalu kenapa mereka bisa bahas gitu? Karena ya mereka yang pegang modal gede itu sama dengan pengaruh gede. Pengaruh gede sama dengan bisa ngatur arah kebijakan dunia. Dari climate change sampai tren AI gitu. Dan yang paling ngeselin, kita semua sering gak sadar bahwa kita cuma figuran. Ya, kita diajak rame-rame milih pemimpin tiap 5 tahun. Tapi setelah itu, ya udah duduk manis nonton berita, terus ribut di media sosial. Padahal yang lagi jalan tuh skrip yang udah disusun lama, dengan ending yang kadang udah ditentuin jauh sebelum kita buka kotak suara. Kita kayak penonton yang disuruh sorak-sorai buat pertunjukan yang kita bahkan gak ngerti jalan ceritanya. Lucunya, kita hidup di era yang katanya paling bebas dalam sejarah manusia. Tapi kalau diperhatiin, kita ini sebenarnya paling gampang dikontrol. Dulu zaman kerajaan yang ngatur itu raja, jelas gitu. Zaman kolonial, ya penjajah. Tapi sekarang siapa? Nggak kelihatan banget. Nggak bisa disentuh, bahkan nggak bisa disalahin. Coba deh salahin algoritma, dia jawab apa? Itu preferensi kamu sendiri bro. Jadi siapa sih sebenarnya yang mengatur dunia ini? Jawabannya mungkin gak satu, tapi kita tahu pastilah yang kelihatan belum tentu yang berkuasa. Dan yang berkuasa belum tentu peduli sama lo. Di balik semua itu ada jaring kekuasaan yang gak bisa lo lihat kayak lo lihat presiden pidato di TV. Mereka jalan pelan-pelan, senyap, tapi ngatur arah dunia kayak lo ngatur playlist lo sendiri tanpa perlu konfirmasi. Dan ironinya paling besar adalah kita kadang udah tahu ini semua, tapi tetap aja enjoy di dalam sistemnya. Scroll terus, like terus, konsumsi terus, debat terus, dan beli terus. Ya, mungkin dunia ini bukan cuma panggung sandiwara, tapi juga panggung sirkus. Dan kita tanpa sadar bukan cuma penonton, kita kadang balutnya juga. So, siapa sih sebenarnya yang ngatur dunia ini sebenarnya? Jawabannya mungkin bukan satu orang, bukan satu organisasi, tapi gabungannya dari banyak kekuatan. Korporasi, teknokrat, algoritma, elit global, dan
kita sendiri. Dan mungkin dunia ini bukan dikendalikan oleh kekuasaan absolut, tapi oleh konsensus diam-diam, oleh sistem yang kita semua udah anggap wajar, oleh kebiasaan yang kita pelihara sendiri. Pertanyaannya sekarang, lo mau terus jadi bagian dari permainan ini, atau mulai buka mata, keluar dari panggung dan nulis skrip lo sendiri? Karena di dunia yang makin absurd ini, kesadaran adalah bentuk perlawanan paling awal. Kalau lo nggak ngatur hidup lo sendiri, bakal ada sistem lain yang dengan senang hati ngelakuinnya buat diri lo, bro. Salam dengar dunia.